Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Baik sahabat LH dan teman-teman semua yang sudah menonton hari ini ya. Kita bertemu lagi di segmen selanjutnya ya. Masih di ngobrol santai ya, bincang-bincang santai, namun dengan tema yang berbeda. Insya Allah tema hari ini mengenai jodohku siapa dan di mana. Berarti ada 3 poin nih, ada jodoh, ada siapanya, dan di mana nih dapatnya. Karena pernah juga nih pernah dengar gitu kalimat yang berkata ya jodoh itu bisa ditemukan di mana aja. Bisa di jalan, bisa di kuburan, atau dimanapun ya. Nah nanti kita tanya-tanya. Nah sekarang ini alhamdulillah nih sudah ada bintang tamu yang bersama kita ya. Yang pertama sudah gak asing lagi, ada Mas Tiar, konselor Topping Cinta. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Topping Cinta, bisa di follow Instagramnya di @toppingcinta atau follow Instagramnya Mas Tiar langsung @mas_tiar. Nah di sana nanti tinggal kepoin tuh apa aja sih gitu, dan di sana juga banyak konten-konten ya mengenai love, marriage, dan family. Nah ini juga yang kedua ada bintang tamu kita nih, ada Kak Nur ya. Nah ini Kak Nur nih cocok banget sama tema kita hari ini karena sedang mencari tambatan hati juga, sedang mencari jodoh dan sedang penasarannya gitu. Siapa sih kira-kira gitu kan jodohnya dan di mana bisa menemukan jodohnya itu. Nah ini ada Kak Nur, kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Rida. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Kak Nur kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Kak? Alhamdulillah saat ini kesibukannya di rumah. Di rumah, oke. Di rumah sama apa? Ya, teman-teman. Kenapa? Oke, ya lanjut. Alhamdulillah di sekolah. Oke, di sekolah. Nah, Kak Nur ini merupakan pengajar. Jangan bilang dong. Luar biasa ya. Karena beliau tuh mengajar dari anak-anak yang baru apa? Masih kecil, dan itu perlu kesabaran yang ekstra biasanya tuh Kak. Keren tuh. Ya, ya kira-kira seperti itu. Nah, oke, bicara tentang jodoh. Nah, kita coba ke pakarnya. Kalau jodoh tuh sebenarnya definisinya apa sih, Mas Tiar? Bisa pinjam mic? Silakan. Ini cuma 2. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Maaf ya. Karena keterbatasan. Keterbatasan. Belum di-upgrade ya, bukan keterbatasan. Oh iya, belum di-upgrade. Ini diralat sedikit ya, bukan pakar jodoh sebenarnya. Pakar jodoh tetap aja Allah ya. Kan Allah yang menentukannya. Tapi gini lah. Untuk masalah jodoh emang menarik ya, kan Nur. Kalau kita bilang siapa dan di mana gitu. Kalau kata karya tadi bisa kita ketemu jodoh itu di mana aja ya. Kalau kata orang Sunda jodoh itu jorok. Itu tadi. Siapa aja kita nggak tahu kan, siapa aja. Di mana aja, mau di mana kita kan kalau kayak bicara masalah yang higienis itu kan kita nggak bisa sembarang tempat. Tapi kalau jodoh itu ternyata bisa sembarang tempat. Tapi sebelum ke sana sih mau nanya nih kan, lagi nyari ya Kak? Gimana Kak, lagi nyari? Iya. Ya dibilang nyari. Ya sebenarnya sih dibilang nunggu ya gimana, nyari juga, dibilang nyari tapi gimana ya, kalau perempuan itu dibilang nyari emang sih harusnya sebenarnya yang lebih condong ya ke ihwannya ya, tapi ada beberapa pendapat juga bilang kalau ahwat itu boleh mencari. Oke. Maaf ya, ibu saya telepon sama Karida dulu ya. Oke, baik teman-teman. Jadi kalau kita bicara jodoh ya, memang jodoh siapa dan di mana, memang penasaran gitu. Nah tadi yang Kak Nur bilang, memang lebih bisa dibilang menunggu, karena kan biasanya yang melamar laki-laki, walaupun ada juga satu kisah bahkan di zaman dulu juga ya, ada juga yang ternyata perempuan tuh mengajukan diri gitu, ada yang seperti itu. Nah kira-kira bisa terjawab nggak ya hari ini gitu, siapanya dan di mana gitu? Oke, baik. Nah, tapi kalau Kak Nur sendiri
kalau misalnya ada apa namanya, pernah nggak sih kayak dideketin gitu terus serius gitu, udah pernah belum? Terus ghosting. Terus ghosting. Tadi dibilang sudah ada yang mendekati, memang sudah ada ya. Ya. Sudah lama itu. Memang sih dulu ada cowok, ada 2 lah gitu. Oke, Masya Allah. Ada temen yang benar-benar gentle. Awalnya nih ya, aku ceritain. Awalnya dia cuma SMS. Nah terus kok ini cowok kok SMS doang ya. Terus nah dari situ aku mencoba tes, kok beraninya SMS aja ya. Oke, saya datang ya ke rumah gitu. Nah bener lah yang dikatakan Ikhwan itu, dia datanglah ke rumah, nemuin orang tua. Nah dari situ sih dia udah giat ke rumah gitu. Waktu itu sih sebenarnya hampir mau, dari situ PDKT, terus ketemu orang tua, dan dari situ juga dia sepertinya udah yakin sama saya. Nah pas gitu aku istihoroh dari situ, ternyata kok pas istihoroh ini kok dikasih lihat sama Allah yang nggak baik gitu, padahal ini cowok, ini Ikhwan begitu perhatian gitu, sampai ke tempat kerja juga istilahnya disusul, sedangkan aku sendiri mau ta'aruf, tapi dia dibilang ta'aruf kok kayaknya iya ini aku lagi ta'aruf. Nah ta'aruf itu sebenarnya sebentar loh waktunya. Nah sedangkan dia tunggu aku dulu ya beberapa bulan ini gitu. Ya udah aku tunggu, kok ini makin lama ya, maksudnya sering sih ke rumah, cuman aku pikir kok ini jatuhnya kayak apa ya bukan ta'aruf gitu. Jadi sudahlah, jangan, maksudnya kalau ke rumah jangan sering-sering, itu kan nggak baik juga. Kalau mau ini ya percepat. Jadi teman-teman, Kak Nur nggak pengen lama-lama ya. Poinnya Kak Nur ini nggak pengen lama-lama, artinya kalau memang serius ya langsung ya lamar akad gitu. Oke. Ya ada beberapa poin lah untuk pendekatan gitu supaya tahu dulu Ikhwannya nih seperti apa. Berarti sih artinya gitu. jodohnya bukan dia gitu ya, siapanya itu berarti bukan orang itu ya. Nah iya, yang pertama tuh bukan dia. Pas orang kedua nih, ini mungkin jodoh aku, ternyata pas ini dia udah hampir mau ngajak aku nikah, udah ini, ternyata kok ada sisi lain yang membuat semua wanita itu hatinya hancur gitu. Astagfirullah, gimana sih? Apa tuh? Ya saya nggak bisa kasih tahu karena itu kan aib seorang gitu. Terus dari situ sih supaya hati kita yakin sama dia, gimana sih caranya? Nah dengan cara melalui istihoroh, yaitu petunjuk Allah. Oke, akhirnya akhirnya Allah perlihatkan lah ya. Padahal itu dia sudah menargetkan loh bulan ini, padahal tinggal selangkah lagi. Tapi kenapa Allah kasih jalannya tuh malah tadinya permudah malah mempersulit? Nah mungkin dia bukan jodoh. Tadi yang pertama yang dijelaskan Kak Nur ya, awalnya SMS gitu. Nah berarti bisa dibilang ketika ada pertanyaan jodoh itu siapa dan di mananya itu bisa di sosmed, bisa ketemunya gitu kan, bisa juga di mana ya, di jalanan atau di nemu gitu di jalanan. Oke. Nah ini kalau menurut Mas Tiar gimana nih kalau soal jodoh, siapa sih sebenarnya jodohnya tuh yang mana gitu kan? Kalau tadi Kak Nur ya bilang ya pernah dideketin 1-2 laki-laki, oh ternyata belum sampai menikah, artinya jodohnya bukan dia, atau bisa jadi dia balik lagi gitu sama mantan. Ini bicara jodoh emang menarik ya, karena kan goib. Terutama di Indonesia, hal-hal yang goib itu selalu menjadi menarik. Coba aja lihat. Biasanya kayaknya kalau program-program TV yang ada goib-goibnya itu kayaknya ratingnya cukup bagus gitu. Jarang ada di bawah gitu. Nah sekarang jodoh, kan kita nggak pernah tahu ya jodoh. Kalau kita ingin, coba saya tanya dulu deh ke Kak Nur. Menurut Kak Nur jodoh itu apa sih? Menurut Kak Nur ya, jodoh itu apa? Jodoh itu adalah seseorang yang dikirimkan Allah. Udah.
Atau ada lagi seorang yang dikirimkan Allah gitu. Yang dikirimkan Allah itu buat kita dunia akhirat gitu aja. Seorang yang dikirimkan Allah untuk kita untuk kebaikan dunia dan akhirat gitu. Ya, Oke. gitulah, Ustaz. Taib, dikirimkan by mail gitu apa by? Oke, taib. Coba kita sederhanakan. Kalau saya senang yang simpel-simpel. Gimana kalau jodoh itu adalah ketika kita bertemu itu jodoh, bertemu dan bersama itu jodoh. Sekarang kita bertiga nih, kita berlima tuh. Ini banyak ya, kita nggak bertiga nih. Nah ini kita jodoh pada hari ini jam segini di tempat ini pada saat seperti ini jodoh. Nanti ketika kita pergi pulang masing-masing ke rumah masing-masing, maka jodoh kita selesai sampai di situ. Oke. Teman juga termasuk itu. Betul. Makanya kalau kita bicara lebih jauh dalam masalah pernikahan misalkan nih, ada kan suami istri itu yang dia tidak sampai selamanya, baik mereka terpisahkan oleh kematian ataupun terpisahkan oleh perceraian, maka jodohnya selesai sampai di situ. Jadi mungkin ketika kasus Kak Nur nih, Karida, yang SMS, itu jodohnya kualitasnya segitu tuh. Jodohnya jodoh dalam OTW pernikahan. Saya jadi mau nanya nih, Karida pernah gak sih ngalamin begitu? Misalkan coba. Mengalami jodoh ya, kalau definisi jodoh yang tadi Mas Tiar sebutkan ya, ketika bersama ya pernah, artinya ada satu waktu yang kita berjodoh sama orang gitu. Dari definisi jodoh yang tadi ya, jodoh yang disebutkan artinya ketika ada kebersamaan terus di waktu dan tempat yang sama gitu. Tapi ketika sudah berpisah kembali ya berarti bukan jodohnya. Alhamdulillah pernah, Ustadz. Alhamdulillah pernah, jadi pernah kayak Kak Nur gitu ya? Ya pernah kalau dekat gitu, dan mungkin hampir kali ya. Hampir. Tapi itu banyak sekali, kadang tuh seperti itu, kita udah dekat dan ditujukan sesuatu hal yang emang ditunjukkan sama Allah sendiri gitu. Dibuka bagaimana karakter aslinya, oh begini, dan memang Allah tuh memberikan yang terbaik, yang lebih baik. Kalau saya pernah baca, kalau kita sudah menjalin hubungan dengan seseorang, sudah deket ya sama seseorang, dan terus akhirnya kita nggak bersama gitu, itu Allah akan mengganti, kalau nggak semisal ya di atas dia. Betul sekali Kak Rida. Jadi sebenarnya optimis aja. optimis. Itu kira-kira. Oke, baik. Ini ya. Ini sebenarnya kurang nyaman yang bolak-balik. Oke. Tapi memang begitu ya. Kayak seperti tadi disebutkan kayak Kak Nur dan Kak Rida, kenapa di tengah jalan itu ketika ada yang mau OTW nih deketin kita, terutama perempuan ya, kok ada sesuatu yang misalkan membuat tidak nyaman atau suatu hal, ya itu sebenarnya adalah bagian dari isyarat Allah. Begitu juga dengan jodoh kita, ada sebenarnya isyarat-isyarat yang sudah Allah berikan, tetapi mungkin kita nggak ngeh, atau ya nggak begitu sadar gitu maksudnya, atau kita acuh, atau kita menolaknya. Loh kok bisa menolak? Contoh, karena kita, kalau kata Bang Yudo itu, kita udah punya kriteria kita itu pokoknya harus A, B, C, D, E, F, G. Ternyata Allah berikan dengan kriteria yang berbeda padahal lebih baik. Karena kita udah terkungkung oleh kriteria pokoknya harus A, B, C, D, F, G, kita tolak. Nah padahal ternyata itu adalah jodoh yang Allah berikan. Nah kan kadang begitu. Dan bicara mengenai ta'aruf nih ya, Kak Nur, Kak Rida, sebenarnya dalam fikih itu nggak ada ta'aruf. Yang ada adalah tahapannya nazor. Nazor itu di mana seorang laki-laki datang ke tempat perempuan, bertemu dengan walinya, ngobrol langsung, berkomunikasi. Nah setelah nazor naik khitbah. Setelah khitbah nikah cerai rujuk. Lah kan habis cerai ada rujuknya gitu. Nggak cerai begitu aja gitu. Ya kan kita nggak tahu. Jadi kalau ta'aruf itu dari asal kata perkenalan sebenarnya. Walaupun mekanisme yang lain ya itu nanti tidak ada panduan khusus lah kasarnya. Tapi apakah ta'aruf pengganti pacaran? Ya ta'aruf bukan pacaran. Sebenarnya hanya mekanisme mempermudah, memastikan supaya
langkah teman-teman ini, langkah kita semua ini di jalan yang benar, itu aja. Kurang lebih begitu. Dan menariknya nih, masa jodoh nih ya. Mungkin jodoh kita itu jodoh orang. Nah, gimana coba kalau begitu? Jodoh kita jodoh orang. Kebayang nggak? Menjaga jodoh orang ya. Nah, repot kan urusannya. Kalau ini beda lagi nih. Pernah ya ada kasus ya. Jadi ternyata kita selama bertahun-tahun ini cuma jagain jodoh orang. Setelah itu dia kawin sama orang lain, kita kelar. Aduh subhanallah, itu parah lagi. Ditikung ya apa ya? Itu ada di satu segmen kita yang sudah kita bahas ya waktu itu ya Mas Tiar ya sama Teh Imas di jodoh dan penikungan. Nah itu bisa disimak nanti untuk teman-teman semua yang belum nonton ya, ada di IGTV Lebaharomain, judulnya jodoh dan penikungan. Nah itu menarik karena memang apa ya gitu tadi yang kita udah bertahun-tahun, bahkan ada mungkin ya yang bertahun-tahun menjalin hubungan ternyata nikahnya sama yang lain. Itu jelek rasanya. Itu mak jelek tuh, mak jelek. Nah, kalau kembali lagi ke tema kita hari ini tentang siapa dan di mana. Kadang kita merasa sudah srek nih, Mas Tiar, sama orang gitu, udah klik lah ya, udah nyaman, mungkin tinggal satu step aja yang tadi Kak Nur bilang gitu kan, mungkin tinggal sebentar lagi udah akan nikah, tapi ternyata nggak jadi nikah. Nah, di situ kan ada pertanyaan when tuh sebenarnya, kapan gitu. Tadinya udah deket nih, udah tahu siapanya, oke, oh ini nih kayaknya ini orangnya gitu siapa, oke. Terus di mana udah ketemu, misalnya udah ketemu bahkan sampai ke orang tua, udah pernah main gitu ke rumah. Tapi pas untuk menjelang hari akadnya, nah ini selalu bertanya-tanya biasanya perempuan ya. Kapan. Bahkan ada juga meme gitu mengatakan, aduh nungguin apa misalnya kayak nungguin dilamar, nungguin apa kayak nungguin dinikahin. Nah berarti kan ada tenggang waktu yang selalu dipertanyakan di situ. Itu menurut Mas Tiar gimana? Sebenarnya simple kalau jodoh kata saya ya, karena seorangnya simple minded aja. Jodoh itu adalah ketika Allah takdirkan dia bersama, kelar itu dah jodoh kita. Terlepas dari nanti prosesnya akan mudah, terlepas dari prosesnya akan sulit, butuh perjuangan maksudnya, butuh effort. Tapi ketika dia sudah sampai saya terima nikahnya fulana binti fulan, itu jodohnya. Selama itu belum terjadi, ya berarti dia belum jodoh kita. Kita hanya masih bisa menduga. Kalau kata Karida mungkin bahasanya, ya ketika Allah sudah ridho, ya sudah, kelar. Nah, kita nggak bisa, karena itu gaib. Walaupun semenit kemudian itu gaib, kita mungkin hanya ngeliat tanda. Wah dia udah datang nih, oke kita kasih poin. Tanda tuh udah datang. Wah udah khitbah nih, poin. Wah udah mau bikin acara, udah undangan, poin. Makanya kalau apakah perlu was-was ya was-was, berdoa ya perlu berdoa. Sesimpel itu saja jodoh sebenarnya. Tapi memang menariknya ya kalau misalnya nih kita bahas jodoh terus kita arahkan ke keseharian. Contoh di kasus keseharian misalnya kita lagi sedang tes masuk pekerjaan misalnya. Masuk pekerjaan kan ada tahapan-tahapan yang mulai dari profiling gitu kan, terus habis itu tes tulis. Setelah itu tahap terakhir biasanya interview. Nah ini yang paling riskan sebenarnya. Kalau di dunia kerja tahap interview itu yang banyak orang gagal di situ gitu. Apakah bisa diartikan ketika kalau misalnya kita kembali lagi ya ke konsep tadi pernikahan atau pas lagi kita mana sih jodoh kita. Nah biasanya di akhir-akhir nih malah yang banyak gesekan di situ. Jadi bahkan apa ya udah dikit lagi gitu tapi gagal. Nah itu banyak seperti itu biasanya. Kanur udah sampai tahap itu? Iya, ya Ustadz yang tadi saya ceritakan padahal udah tinggal tahap terakhir, tapi seperti itu tadi setelah udah berdoa sama Allah, berusaha, tapi ternyata yang diperlihatkan Allah tuh yang tidak bagusnya. Mungkin itu bukan jodoh saya, Allah ya saya terima gitu, mungkin nanti didatangkan lagi yang lebih baik gitu. Amin. Mudah-mudahan ya setelah ini. Ya sebenarnya sih tadi yang Ustadz nanya itu soal jodoh, sebenarnya sih bukan seseorang yang Allah datengin juga buat kita ya, seorang laki-laki atau perempuan gitu. Tapi kan jodoh itu misalnya kita bertemu teman dalam suatu ini, terus tiba-tiba lah kok ketemu dia lagi,
lah kok bisa ketemu di sini padahal dengan jarak yang cukup jauh atau beda. Nah, berarti kita jodoh nih gitu. Oke. Padahal kita di beda kota. Apalagi Nah, ini menarik. Kayak saya jadi ingat yang waktu tadi dibilang ya, jodohku mantanku. Bisa aja dong. Kalau walaupun kita hidup buat masa depan dan mantan ada masa lalu, ada. Ya kita nggak bisa pungkiri ada saja, ya nggak sih? Kalau begitu, ya nggak. Kayak contoh misalkan nih ya, orang yang dia sudah dia misalkan udah pacaran lah lama, terus salah satunya udah nikah sama orang lain, ternyata kemudian meninggal pasangannya, terus dia jadian lagi, berarti berlaku dong konsep itu, ya nggak sih? Iya. Ada juga misalkan orang yang dia udah pacaran, terus dia ternyata putus dan dia sama laki-laki lain, ternyata hatinya nggak bisa, yang tadi pagi kita bahas misalkan, ternyata frekuensinya sama mantannya, ya sah saja. Tapi bukan berarti kita pernah bahas ya, move on Dari mantan menuju ya. manten. Tapi kita nggak pernah tahu artinya jodoh itu bisa siapa aja. Termasuk yang tadi, jodohku adalah jodohmu atau jodoh orang lain. Kalau bagi laki-laki, contoh ya, ketika misalkan perempuan itu menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, berarti jodohnya dia kan bareng-bareng dong dengan laki-laki yang sama. Oke. Ini konsepnya dari laki-laki, nggak bisa konsep kebalikannya. Nah itu juga yang kemudian kadang kita suka sekuat tenaga menolaknya. Padahal konsep jodoh itu yang menentukan bukan kita. Mungkin kita bisa meminta, tapi menentukan bukan kita. Ya. Wallahualam. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik teman-teman, itu tadi ya tentang jodoh siapa dan di mana. Dan memang kalau bicara jodoh akan panjang kali lebar kali luas. Oke, insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya di BBS segmen. Terus follow dan ikuti Instagramnya Kanur, Instagramnya Kafala belum? Oke, baik. Yang untuk teman-teman yang belum tahu ya IG-nya Kafala maupun Kak Nur yang tadi bintang tamu kita, bisa dilihat di following atau followers kita di Lebah Haramain. Atau nanti kita ditulis tanya langsung. ditulis. Kak Nur apa IG-nya? Instagramnya. IG-nya Kamalia32. Nah, itu dia teman-teman. Kafala apa Kafala? Kafala apa? Fala. @Falah Putri ya. Oke, @Falah Putri teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen tahu dan pengen stalking ya silahkan boleh. Atau kalau pengen lebih mengenal lagi, pengen ta'aruf boleh silahkan. Jadi kayaknya mungkin kita bahas suatu waktu nanti ya kapan-kapan memancing jodoh. Nah, memancing jodoh seru-seru sepertinya. Baik, insya Allah kita akan bahas tema tersebut ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti Lebah Haramain 156. Alhamdulillah, terima kasih Mas Tia, terima kasih Kak Nur yang sudah bincang-bincang hari ini. Terakhir saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada.